Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Okvita Rahmadona dan juga teman saya Laura Ilwanda. Kami dari kelompok 10 yang pagi ini kami akan membahas mengenai materi pengetahuan mistis. Sebelum membahas materi mengenai pengetahuan mistis pada pagi hari ini, kami membagi materi pengetahuan mistis menjadi beberapa subbab dan juga beberapa subbagian. Di mana subbab yang pertama adalah ontologi, dan di ontologi itu kami membagi menjadi hakikat, sifat, serta objek. Untuk subbab yang kedua yaitu epistemologi, di mana epistemologi terbagi menjadi dua, yaitu cara memperoleh pengetahuan mistis serta ukuran kebenaran pengetahuan mistis. Untuk subbab yang terakhir yaitu aksiologi, di mana aksiologi kami bagi lagi menjadi dua bagian cakapan materi, yaitu yang pertama adalah kegunaan serta cara pengetahuan mistis untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya kami akan membahas mengenai hakikat pengetahuan mistis. Menurut tafsir tahun 2019 dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan dalam bab 4 halaman 110 sampai dengan 114, kami memperoleh bahwa pengetahuan mistis merupakan pengetahuan yang suprarasional mengenai objek yang suprarasional pula. Namun secara umum pengetahuan mistis merupakan pengetahuan yang tidak rasional. Dalam Islam, pengetahuan mistis dapat diperoleh dari jalan tasawuf. Serta pengetahuan mistis ini kadang-kadang juga bisa memiliki bukti empiris. Pengetahuan mistis dapat diperoleh dari hati dan nurani manusia, sehingga pengetahuan mistis tidak dapat diperoleh dari rasio serta indera manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dari pengetahuan mistis. Pengetahuan mistis berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu mistis magis dan juga mistis biasa. Mistis biasa merupakan pengetahuan mistis yang tidak memiliki kekuatan apapun dan tidak berarti apapun. Di dalam Islam biasanya disebut dengan tasawuf. Dan hal ini tentu berbeda dengan mistis magis, di mana mistis magis memiliki kekuatan tertentu yang digunakan untuk tujuan tertentu pula. Dan di mistis magis ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu magis putih serta magis hitam. Nah, di dalam magis putih itu biasanya lebih dekat serta berhubungan langsung dengan Tuhan. Biasanya menggunakan sarana zikir dan juga wirid yang tentunya telah disusun dengan beberapa ketentuan. Dan hal ini tentu berbeda sekali dengan mistis magis yang hitam, di mana magis hitam ini digunakan untuk tujuan yang jahat serta dibantu oleh roh jahat juga, di mana sarana dari magis hitam ini adalah jimat atau mantra, dan bentuk dari penggunaannya seperti sihir dan juga guna-guna serta hal serupa yang lainnya. Lalu saya akan membahas mengenai objek pengetahuan mistis. Dalam PowerPoint tersebut, kami telah mencantumkan matriks dari pengetahuan manusia yang kami dapat dari buku tafsir yang berjudul Filsafat Ilmu Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan. Sehingga kita semua dapat memperoleh atau mengetahui bahwa objek dari pengetahuan mistis adalah objek abstrak suprarasional. Objek abstrak suprarasional merupakan objek yang dapat diketahui dari rasa serta hati nurani manusia, sehingga objek tersebut tidak dapat diketahui dari rasio atau indera manusia. Lalu seperti apa objek abstrak suprarasional itu? Abstrak suprarasional itu objeknya alam gaib, termasuk Tuhan, malaikat, jin, surga, neraka, serta hal-hal gaib lainnya. Untuk objek yang tidak dapat diperoleh dari rasio itu seperti kekebalan, ilmu santet, pelet, atau hal serupa lainnya. Hal ini tidak dapat diperoleh dari rasio manusia karena hal ini bersifat tidak rasional. Oke teman-teman, selanjutnya kita beralih ke epistemologi.
Pengetahuan yang sudah diperoleh dari aspek ontologi selanjutnya digiring ke aspek epistemologi untuk menguji kebenarannya dalam kegiatan ilmiah. Objek telaah dalam epistemologi itu sendiri adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, dan bagaimana kita membedakannya. Adapun cara memperoleh pengetahuan mistik. Pengetahuan mistik diperoleh melalui rasa. Immanuel Kant mengatakan bahwa itu melalui moral, dan ada yang mengatakan itu melalui intuisi. Dan Al-Ghazali mengatakan bahwa pengetahuan mistik itu berasal dari dhamir atau kolbu. Pada umumnya, cara memperoleh pengetahuan mistik adalah dengan latihan yang disebut dengan riyadhah. Dari sanalah manusia memperoleh pencerahan dan pengetahuan yang dalam tasawuf disebut sebagai ma'rifah. Jadi dapat disimpulkan bahwa epistemologi pengetahuan mistik merupakan pelatihan batin. Oke, selanjutnya kita beralih ke ukuran kebenaran pengetahuan mistik. Kebenaran pengetahuan mistik berasal dari Tuhan, maka ukurannya berupa teks yang menyebutkan demikian. Misalnya, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa surga dan neraka itu ada, maka teks tersebut menjadi bukti yang menyatakan bahwa pernyataan itu benar. Ukuran kebenaran ada kalanya berupa kepercayaan. Sesuatu dikatakan benar apabila kita mempercayainya, seperti kita percaya bahwa jin dapat disuruh melakukan suatu pekerjaan, dan kepercayaan itulah yang menjadi ukuran kebenaran. Dan kebenaran teori juga dapat diukur dengan bukti empiris. Kebal termasuk jenis pengetahuan mistik yang kebenarannya dapat diukur dengan kenyataan empiris. Misalnya, seseorang yang memperlihatkan di hadapan orang banyak bahwa dia tidak mempan ditusuk jarum. Satu-satunya yang menjadi tanda bahwa pengetahuan bersifat mistik adalah kita tidak dapat mengetahui sebab akibat, tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat yang terdapat di dalamnya. Kita tidak bisa menjelaskan mengapa jarum tersebut tidak mampu menembus kulit orang kebal tersebut. Dan jadi, yang bersifat mistik itu adalah mengapanya. Terasa sulit jika kita memahami suatu teori dalam pengetahuan mistik apabila teori tersebut tidak memiliki bukti empirik, sehingga sulit dimengerti, sulit diterima karena tidak terbukti secara rasional dan bukti empiriknya pun juga tidak ada. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Laura, di mana saya akan menjelaskan mengenai subbab ontologi pada subbagian kegunaan. Pengetahuan mistis amatlah subjektif. Yang mengetahui penggunaannya atau kegunaannya adalah penciptanya sendiri. Secara garis besar, kita dapat mengetahui bahwa mistis merupakan digunakan untuk memperkuat keimanan, mistis majis putih untuk kebaikan, sedangkan mistis hitam digunakan untuk tujuan jahat. Pengetahuan mistis akan terseleksi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan zaman, seperti kekebalan yang tergeser oleh senjata berat karena tidak ada orang yang kebal terhadap rudal. Maka dari itu, mistis yang dapat membawa ketenangan batin akan lebih banyak dicari oleh manusia. Oke, kita akan masuk ke dalam cara pengetahuan mistis menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah cara kerja mistis majus putih. Para ahli hikmah dengan metode kasyif menemukan bahwa dalam agama terdapat muatan praktis yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Mereka sadar bahwa kekuatan Tuhan dapat digunakan oleh manusia. Kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul menggambarkan kekuasaan Tuhan, sehingga dengan memanfaatkan janji dan gambaran tersebut, ayat-ayat itu digunakan untuk menggugah Tuhan memenuhi janjinya. Pada kondisi seperti itulah ayat-ayat yang terkandung dalam kitab seringkali digunakan sebagai perantara untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan. Untuk cara kerja yang kedua adalah cara kerja mistis majis hitam yang menurut Ibnu Khaldun telah menggambarkan cara kerja mistis majis hitam sebagai berikut. Seorang tukang sihir membuat gambar calon korbannya yang ia rencanakan agar orang tersebut mengadopsi baik dalam bentuk simbol, nama, atau atribut yang kemudian pada gambar calon korban tersebut dibacakan mantra. Selama mengulang kata-kata tersebut, ia mengumpulkan air ludah dan menjemburkan pada gambar tersebut. Lalu tukang sihir tersebut mengikatkan
dan buhul pada simbol menurut sasaran yang sebelumnya telah disiapkan. Ia meminta jin-jin kafir untuk berpartisipasi guna memperkuat mantra tersebut. Gambar korban dan nama-nama buruk itu memiliki roh jahat dari tiupan napasnya dan melekat pada air yang disemburkannya keluar. Akibatnya, segala sesuatu yang dituju oleh tukang sihir tersebut dapatlah terjadi. Oke, berikutnya saya akan memberikan contoh dari pengetahuan mistik. Jadi saya dengan rekan saya itu memilih satu contoh, yaitu ilmu laduni. Jadi dari segi ontologi, dalam tasawuf dikenal 3 alat untuk berkomunikasi secara rohaniah, yaitu kolbu, roh, dan sir. Ketiga unsur tersebut menyatu secara umum dan disebut dengan hati. Jika hati tersebut dikosongkan dari hal buruk dan diisi dengan zikrullah, maka hati itu dapat mencapai pengetahuan yang dinamakan dengan laduni. Orang dengan kondisi tersebut biasanya memiliki kesaktian yang luar biasa, seperti tidak tampak di keramaian, bisa berjalan di atas air, memegang api, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Maka dari itu dapat diketahui bahwa ilmu laduni ialah ilmu batiniah yang bukan merupakan hasil pemikiran, tetapi diterima langsung melalui ilham, iluminasi, atau inspirasi dari sisi Tuhan. Dan dari sisi epistemologi, ada kaum sufi yang meyakinkan bahwa apabila seseorang telah mencapai maqam wali Allah, maka ia dapat berhubungan dengan alam gaib dan dapat mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Maqam dapat dicapai dengan membersihkan diri melalui riyadhah dan mujahadah, menghasilkan musyahadah pada keilahian Tuhan setelah terbukanya pembatas antara hamba dan Tuhannya. Dan ketika itulah hamba tersebut menerima ilmu laduni. Dan ilmu laduni diperoleh melalui riyadhah. Seseorang kiai dari Cicalengka mengatakan urutan riyadhah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meminta maaf kepada orang tua. Yang kedua adalah membasuh ibu jari kaki mereka dan meminum airnya. Selanjutnya ada bersyahadah di depan mereka, melakukan puasa yang jumlahnya disesuaikan dengan tanggal lahir, dan dilanjutkan dengan berpuasa 41 hari, malamnya membaca wirid dan awal surah Al-Baqarah. Selanjutnya adalah syukuran, dan ada berhenti puasa selama 41 hari, dan puasa lagi 101 hari, dan malamnya wirid diakhiri dengan sedekah. Setelah berhenti puasa 100 hari, maka puasa lagi selama 1001 hari, dan malamnya wirid dan tasbih, sholawat, dan doa-doa. Dan hari terakhir tidak makan dan tidak tidur selama 24 jam. Dan setelah puasa 1001 hari, maka berbuka dengan makanan yang berbeda-beda. Adapun syarat untuk dapat menjalani riyadhah adalah harus berumur 30 tahun dan sudah menikah. Dan selanjutnya dari segi aksiologi, ilmu laduni tersendiri memiliki kegunaan sebagai berikut, yaitu dapat memahami ilmu dengan tepat, dapat mengetahui tingkatan ilmu seseorang, dapat mengetahui karakter seseorang, mengambil ilmu orang lain, berdialog dengan jin, setan, dan malaikat, dapat mengetahui dan menyembuhkan penyakit, dapat mengetahui jodoh dan nasib seseorang, dapat mengetahui kematian seseorang, dan dapat mengetahui keinginan seseorang sekalipun orang tersebut tidak mengatakan keinginannya secara langsung. Jadi dari materi yang sudah kami jelaskan barusan dapat diambil kesimpulan bahwa ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada, dan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, sedangkan aksiologi adalah kajian tentang nilai kegunaan suatu ilmu pengetahuan. Dalam pengetahuan mistik, Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa pengetahuan mistik itu dapat diperoleh melalui pengolahan rasa, intuisi, dan insting, melalui hati dan jiwa sebagai alat perasa. Ukuran pengetahuan mistik dapat diukur melalui berbagai ukuran. Jika pengetahuan mistik itu berasal dari Tuhan, maka kebenarannya adalah teks Tuhan yang menyebutkan hal tersebut.
Sementara ada kalanya pengetahuan mistik itu berasal dari kepercayaan. Pengetahuan mistik sangat subjektif, tidak mampu diterjemahkan secara objektif karena pengetahuannya dialami oleh individu. Sekian dari kelompok 10. Saya Laura Ilwanda bersama rekan saya Okvita Rahmadona mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.